Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah pria kaum bapa bersama wanita kaum ibu aras Jumat Gemim Karisma Buha hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 kita akan mulaikan. Namun sebelumnya kita akan ikuti susunan acara yang telah tersusun pada sore hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Komisi Wanita Kaum Ibu. Dan kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, Master Teologi. Dan ketiga, ucapan terima kasih oleh Komisi Pria Kaum Bapa. Ucapan selamat datang akan disampaikan oleh yang terkasih Ibu Penatua Noni Walangare Asadi. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kita masih dipertemukan karena kasih Tuhan dalam persekutuan bersama, dalam ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu aras jemaat. Untuk itu atas nama Komisi Pria Kaum Bapa dan Komisi Wanita Kaum Ibu mau menyampaikan kepada Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat kita beribadah, kiranya persekutuan kita di sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Penatua yang sudah membawakan ucapan selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita datang pada poin yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, MTH. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat Gemim Karisma Buha, khususnya pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan yang beribadah. Saya jemput kita semua berdiri, kita melakukan pujian dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan wanita kaum ibu dan pria kaum bapa Jemaat Gemim Karisma Buha. Indah dan mulia penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun kami cemar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terabaikan peran dan tanggung jawab kami sebagai bapak-bapak Tuhan dan sebagai ibu-ibu Tuhan. Terabaikan peran dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga kami untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kasih-Mu tak berkesudahan, dan kesetiaan-Mu kekal. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut menyanyi NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Membaca dan merenungkan firman-Mu adalah kerinduan kami. Karena dari firman-Mu ya Tuhan, kami memahami dan mengerti kehendak Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dalam kitab Yunus pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah
Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerak pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adakah di antara bapak-bapak yang bernama Yunus atau ibu-ibu yang memberi nama anak laki-lakinya Yunus? Memang tidak sedikit orang yang memilih nama Yunus, tapi jarang orang tahu apa artinya. Yunus artinya merpati. Merpati adalah lambang perdamaian, lambang kerukunan. Merpati juga adalah lambang petugas yang dapat dipercaya. Bagi Yesus, merpati adalah lambang ketulusan dan keputihan hati. Tapi tidak demikian dengan Nabi Yunus, sang merpati putra Amitai. Ia adalah merpati yang ingkar janji, melarikan diri saat diutus ke Niniwe dan menghendaki kehancuran kota Niniwe. Namun ada yang istimewa juga dari Nabi Yunus ini. Pertama, ia adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk menyampaikan firman bagi orang-orang kafir di negara asing. Yang kedua, pengalaman-pengalaman Yunus tidak ada duanya. Nabi mana yang pernah menginap 3 hari 3 malam di perut ikan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga bacaan kita menunjukkan kekerasan hati Yunus. Yunus yang marah dan kesal, menganggap Niniwe adalah bangsa yang najis dan kotor. Tidak terbayang oleh Yunus bahwa kota Niniwe dan penduduknya akan diselamatkan oleh Allah. Mengapa demikian? Itu karena kesombongan dari Yunus. Kesombongan rohani Yunus. Yunus tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ambisinya untuk mengikuti keinginannya manusia. Kecemburuan Yunus menyaksikan apa yang dilakukan Allah bagi penduduk Niniwe. Dosa telah membuat hati manusia menjadi gelap dan diri sendiri menjadi bodoh. Berbeda tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan kita menunjukkan sifat dan karakter Allah
yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Allah memelihara dan memberkati. Allah bertindak adil dan benar, dan tidak ada kecurangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sudah hampir 2 bulan kita semua di rumah saja, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Pandemi COVID-19 ini tentu banyak memberi pelajaran baru bagi kita. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, apa yang dilakukan oleh kita yang terutus di tengah-tengah dunia ini. Apakah kehadiran kita seperti Yunus yang melarikan diri, menjadi marah dan penuh dengan kesombongan? Tentu tidak. Tapi menjalani semua ini dengan aktif dan produktif. Artinya, menjadi umat yang taat dan patuh dengan situasi saat ini. Menjadi umat yang peduli dan mendukung kebijakan baik pemerintah dan gereja. Menjadi umat yang bersimpati dan berempati dengan orang lain. Kita mungkin tidak punya apa-apa untuk diberikan, tapi kita punya iman yang saling menguatkan dan saling mendoakan. Itulah karakter Kristus, itulah karakter orang-orang percaya yang harus kita miliki. Bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak Tuhan, dan juga peran tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu Tuhan? Menanamkan karakter Kristus di dalam hati kita sebagai suami, sebagai istri yang memberi contoh dan teladannya, yang dibanggakan, yang dirindukan oleh seisi rumahnya. Kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan bagaimana kita menyiramnya sehingga iman itu bertumbuh kuat, bertumbuh dengan subur dalam kehidupan keluarga kita. Dan ini akan melahirkan karakter-karakter Kristus yang siap berjuang dalam kehidupan ini. Karakter-karakter Kristus yang menyampaikan kasih Allah bagi semua orang. Karakter-karakter Kristus yang siap diutus menjadi berkat dan yang memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang akan kita kerjakan. Dan inilah yang akan kita lakukan. Bergumul bersama, yakin dan percaya kita dipakai oleh Tuhan untuk kehidupan saat ini. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan lewat peran dan tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak Tuhan dan sebagai ibu-ibu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut menyanyi dalam pujian Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Tuhan yang empunya pelayanan ini, Tuhan yang empunya persekutuan kami ini, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, jemaat Gemim Karisma Buha. Ada sukacita, ada kegembiraan, kami boleh beribadah saat ini, merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kami lewat firman kehidupan. Firman Tuhan menjadikan kami umat Tuhan berkarakter Kristus, sehingga dimanapun kami dihadirkan,
Kami menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pelayanan kami, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Memberkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Penatua Vence MA Lumentut MT sebagai Ketua Pria kaum bapa Jemaat, dan Ibu Penatua Noni Walangare Asadi SE MAP sebagai Ketua Wanita kaum ibu Jemaat. Juga diberkati seluruh komisi yang ada, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, baik di tingkat jemaat dan di kolom, serta Panji Yosua. Kami selalu rindu untuk melayani Tuhan dan setia mengerjakannya. Tuhan memberkati program-program pelayanan kami, baik di kolom maupun di tingkat jemaat. Tuhan juga memberkati peran dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami masing-masing. Jadikanlah kami keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami, persekutuan bersama Jemaat Gemim Karisma Buha, diberkati oleh Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai Ketua Badan Pekerja, pelayan khusus Syammas Penatua, dan para pendeta di 17 kolom, Komisi Kerja, BPPJ, Penasehat Jemaat, Ketua Lansia, Panitia. Pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, membangun jemaat yang selalu memuliakan nama Tuhan. Berdoa berseru kepadamu ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas pergumulan dunia saat ini, pandemi COVID-19, baik yang Engkau buat ya Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan oleh Tuhan menjalani hari-hari kehidupan ini. Berkati pemerintah kami, gereja, para medis, relawan, TNI, Polri, semua kami, bersama kami taat dan patuh pada kebijakan dan aturan yang ada, sehingga semua boleh berlalu dalam kehendak Tuhan yang mengasihi dan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dijemput berdiri dan kita melakukan pujian dalam NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
ibadah pria kom bapa dan wanita kom ibu aras Jumat Gemim Karisma Buha. Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada Pendeta Ruth Pandapat MTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga Pandapat. Dan diucapkan terima kasih pula kepada Komisi Pria Kom Bapa dan Wanita Kom Ibu dan seluruh pria Kom Bapa dan wanita Kom Ibu yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing serta tim multimedia Karisma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.